Ain. Masalah rot. Masalah. Rot adalah bertambahnya bahagian yang didapatkan ahli waris dan berkurangnya jumlah saham-saham mereka itu. Masalah rot merupakan kebalikan daripada masalah aul. Nah, jadi kita sudah pernah membahas masalah aul. Kebalikan daripada aul adalah rot. Kalau pada aul sahamnya bertambah, bahagian ahli waris berkurang. Dalam masalah rot kebalikannya, sahamnya berkurang, bahagiannya bertambah. Contoh masalah aul. Zaujun. Kemudian ada koh, ada khotab. Setengah, tidak ada waris. Setengah, sendirian, 1/6. Nah, asal masalah pada mulanya 6. Setengahnya 3 tuh. Yalah. Aul menjadi 7, asalnya 6 menjadi 7. Kalau umpama hartanya itu 6 juta, yalah, pada mulanya kalau seandainya asal masalah 6 juta bagi 6 berapa? 1 juta. 1 juta. Nah, kalau 3 kali 1 juta 3 juta, 3 juta, 1 juta. Cuma jadi 1 juta, mestinya 3 juta ya Allah. Tapi gara-gara rot 6 juta ini kada jadi dibagi 6, tapi dibagi 7. Sehingga jumlah sahamnya berkurang. Ya kan? Sekitar 900 ribuan. 9 kali 5 45. Lebih baik 8 kali 5 8 kali 7 56. Ya sekitar 8 lah. 8 juta lebih. 8 juta. Nah, akhirnya kada sampailah. Nah, Zaud yang mestinya 3,5 juta dari 6 juta 7 juta Allah. Gara-gara aul berkurang bahagiannya. Nah, ini bagian yang kita adalah jatahnya daripada warisan. Mestinya setengah dari 6 juta, gara-gara rot, gara-gara aul kurang daripada itu. Tetap disebut setengah, yalah. Tapi sebenarnya kan sampai setengah, kurang di sini. Kata bagi bertujuh, akhirnya sini sekitar dapat 800 ribuan. 800 ribu lebih sekian. Di sini kalau 3 kali 8 hanya sekitar 2.400.000-an. Ya Allah. Nah, berkurang. Padahal kalau melihat saham setengahnya. Adapun dalam masalah rot ini kebalikannya. Nah, misalnya inilah seorang meninggal ahli warisnya koh dengan apa? Inilah koh setengah karena sendirian. Atau 6 karena asal masalah 6, setengahnya per-6-nya 1. Ya Allah. Nah, kalau ini kayak Pak, karena rotnya dikembalikan, rot daya rudu dikembalikan mereka sehingga nanti asal masa jadi 4 tadi. Nah, asalnya 6 menjadi 4. Kalau umpama masih 6 juta, yalah. Setengah dari 6 juta 3 juta, 1/6-nya 1 juta. Tapi kan rot 6 juta ini kan jadi dibagi 6, tapi dibagi 4. Sehingga sahamnya adalah 1,5 juta. Sehingga 3 kali 1,5 juta 1 ini menjadi 1,5 juta. Sini Pak jadi 4,5. Saham sebenarnya sedikit, cuma dapatnya banyak. Ya kan? Mestinya dapatnya setengah dari 6 juta. 6 juta 3 juta ya. Tapi kan rot kada 3 juta ini dapat, tapi 4,5 lebih. Nah, kalau menghitung saham hanya 4 berkurang. Ya kan? Tapi jatahnya dapatkan bertambah. Kalau di sini melihat saham lebih daripada maksudnya, tapi bahagian berkurang. Itu yang dimaksud bahwa masalah rot merupakan kebalikan daripada masalah. Ya. Nah,
Baik, lihat hukum jika tidak ada ahdu. Jadi dalam masalah rad ada dua gambaran, ada dua pembahasan. Ya. Pembahasan pertama, jika dalam masalah rad tidak ada ahaduz zaujain. Ya, pembahasan kedua, jika ada ahaduz zaujain, ini beda. Nah, jika ada ahaduz zaujain, jadi rad itu pengembalian sisa itu dikembalikan kepada ahli waris yang ada. Dan rad hanya bisa terjadi jika tidak ada asobah. Nah, jika ada asobah maksudnya habis sebenarnya. Nah, jadi bisa rad ini gara-gara ada asobah. Nah, itu tadi jadi rad. Nah, kalau ada asobah selesai udah ini. Ada am sini, itu sudah am sisanya ya Allah. Nah, rad. Jadi kan mau rad kalau ada asobah. Lihat hukum jika tidak ada ahaduz zaujain. Jadi dua keadaan dalam masalah rad. Pertama, jika tidak ada zauj. Tidak ada zaujain itu mungkin zat mungkin zaujah. Jika dalam masalah rad tidak terdapat salah satu daripada zauj atau zaujah, maka ada beberapa kemungkinan. Adapun tafsirnya sebagai berikut. Nah, ini kemungkinan mungkin terjadi. Sudah dihitung nih. Jadi jangan khawatir. Satu, kemungkinan pertama, jika yang berhak menerima rad hanya seorang saja, misalnya bintun saja. Seorang meninggal harusnya Pak bintun risiko. Anak tunggal dan anak ada lagi, ya kan? Abah juga ada. Jadi tinggal sikong gara-gara tsunami. Tinggal sikong aja lagi ada hidup bintun Pak. Ya kan? Di bank, ya kan, rekeningnya 1 M. Misalnya ini tahu tsunami lah Ariel. Kenapa tuh kisah apa tsunami itu di mana tsunami itu? Ada sudah lah waktu tsunami itu udah lah. Umur berapa itu? Tahun berapa tsunami itu? Tsunami atau pas gempa bumi bencana sekampungan meninggal. Ihnya aja nah hidup. Nah, ya Allah, bisa terjadi Allah atau banjir bandang semalam. Berapa ya? Yalah, seorang meninggal, ahli warisnya bintun siko. Nah, tinggal bintun aja. Atau ahli warisnya tinggal koh seorang diri. Nah, kayak apa? Maka bintun dapat berapa? Setengah karena sendirian. Yalah, asal masalah 2, 1 bintun. Sisanya Bang? Sisanya julung kepada bintun pula. 1 saham didapatkannya dengan farad, 1 saham didapatkannya dengan rad. Jadi semua harisan jangan khawatir, bintun dapatnya semuanya. Walaupun dia bukan asal. Ya kan? Caranya rad mengarangnya. Jadi semua 1 M itu semuanya untuk bintun. Setengahnya didapatkannya dengan farad, setengahnya didapatkannya dengan rad. Sama kelokoh, ini sama. Pesannya berapa? Setengahnya dengan faradnya memang setengah, dan sisanya didapatkannya dengan rad. Itu kalau hanya 1 saja. Nah, jadi memang bintun tidak bisa menjadi asabah, tapi bisa mendapatkan seluruh daripada warisan. Yang kedua, jadi bingung, jadi kadang bingung kok. Jadi sisanya, ini belajarnya harus membaper tadi. Jadi bingung. Dan kedua, jika yang berhak menerima rad 2 orang atau lebih, tetapi masih 1 golongan. 2 orang atau lebih, tetapi masih 1 golongan. Misalnya banatul ibn atau waladul maka semasa rad jumlah berapa? Lihat. Kalau ini kan, kalau umpama yang mendapatkan rad bertiga, nah bintun ketiganya, tapi masih 1 golongan. Iyalah. Atau koh 3-3-nya, koh berdua masih 1 golongan. 2/3 Allah, 2/3. Maka ya Pak, bila yang menerima rad itu 1 bebannya, tapi masih 1 golongan, maka seperti masalah asabah. Tinggal hitung apa nanya? 3. Nah, 1, 1, 1. Oh ini 2, 1, 1.
Selesai. Asal masih satu golongan. Nyaman Allah. Berapun ya? Ya. Jedah namanya. Jedah kelima. Sama seperti masalah asobah. Ini jika keadaan kedua. Nah, keadaan yang ketiga, jika yang berhak menerima rot dua golongan atau lebih, maka tentukan dahulu asal masalah mereka, lalu jumlahkan saham-saham mereka, hasilnya adalah asal masalah rot. Nah, ini sama seperti yang tadi. Nah, ya, dua golongan, dua orang dan dari golongan kot dengan kotak, asal masalah kok setengah sendirian, kotak 1/6, kiraan seluruh biasa 6, 3, kemudian 1. Sudah, kita jumlahkan 4, kita ubah menjadi 4. Nah, selesai. Mirip seperti masalah tinggal diubah asal masalah. Tapi ini jika tidak ada ahaduz zaujain. Kenapa dibedakan? Ahaduz zaujain tidak berhak menerima rot. Jadi yang berhak menerima rot hanya ahli waris dari nasab saja. Nah, ahli waris. Jadi zaujun tidak bisa menghabisi berkat rot. Seorang meninggal sempat bini aja. Nah, bini kena kawah walaupun tinggalnya ada seorang waris. Ya, jadi rot khusus untuk ahli waris dari nasab yang bisa mendapatkan rot. Ya kan? Yang dari nikah tidak bisa. Nah, gampang aja. Nah, kemudian hukum jika ada ahaduz zaujain. Nah, jika ada ahaduz zaujain, ada zaujun di sini. Adapun jika terdapat salah satu daripada zaujun atau zaujah, maka ada beberapa kemungkinan. Ini pun ada beberapa kemungkinan. Tafsirnya sebagai berikut. 1. Jika yang mendapat rot hanya satu orang, sisa saham yang telah diambil zauj atau zaujah diberikan kepadanya seluruhnya dengan jalan farad dan rot misalnya. Nah, ini nyaman juga. Sudah, ini keadaan yang kedua sekarang. Terus. Seorang meninggal, ahli warisnya zaujah dengan bintun. Ya lah. Zaujah 1/8, bintun setengah, sama salah 8. Bintun 1. Zaujah 1, 1/8-nya ya Allah, bintun 4. Bahwa sisanya 3. 3 untuk siapa? Berhubung di sini yang berhak menerima hanya bintun, maka 3-nya ditambahkan ke bintun sehingga bintun berkurang 7. Tuh, untuk bintun semuanya. Nah, jahnya 1 saham, bintunnya 4 didapatkan dengan farad, 3 didapatkan dengan farad. Kemudian yang kedua, jika yang mendapat rot lebih dari seorang, maka yang terpanjang. Jika yang mendapatkan rot lebih dari satu orang, maka kaifiat membuat jadwalnya sebagai berikut. 1. Buatlah masalah zaujiyah dengan asal masalah diambil dari penyebut bahagian zauj atau zaujah. Kemudian kita berikan saham mereka, lalu sisanya disimpan. Yang kedua, buatlah masalah yang baru untuk ahli waris yang lain dengan mentakdirkan, mengira-ngirakan tidak ada ahli zaujain. Masa yang baru ini dinamakan masalah rot. Yang ketiga, perhatikan jika sisa pengambil ahli zaujain bisa dibagikan kepada asal masalah rot, maka asal masalah zaujiyah menjadi jami'ah. Lihat, saudara. Sekarang ada jah dan ini dari nasab lebih dari satu orang.
seorang meninggal, ahli warisnya jah. Kemudian ada kemudian ada khom, kemudian ada khatam. Ja, kalau kita cara biasa ja kenapa? Kenapa? Alhamdulillah khatam khom. Kenapa? Lebih dari satu. Baik, masalah. Seperempatnya 3. Seperenamnya, sepertiganya. Nah, rot. Ya Allah. 3 tambah 5 9. Nah, rot. Udah selesai saja. Tahu itu rot. Tentu kayak Pak. Nah, kemudian untuk sekarang ini sudah kita tahu. Aslinya kan tahu. Dikira apa ternyata rot. Maka penghitung ini kita pakai. Karena rot. Baik, sekarang kita menghitung dengan cara rot. Karena sudah ada hadis jain, berarti keadaan yang kedua. Nah, caranya membuat 2 masalah. Nah, kita membuat 2 masalah. Masalah pertama disebut masalah zaujiyah. Masalah pertama masalah zaujiyah. Nah, masalah kedua nanti masalah rot. Masalah ketiga jami'ahnya. Nah, ada jami'ah kelompok. Masalah zaujiyah. Untuk masalah zaujiyah, masalah pertama asal masalah diambil dari penyebutnya. Zaujiyah seperempat ya Allah, ambil 4. Nah, sebagai asal masalah zaujiyah. Seperempatnya dari 4, 1. Sisanya kita tabung, kita simpan. Nah, udah selesai. Sekarang kita membuat masalah kedua, namanya masalah rot. Nah, dalam masalah kedua ini kita anggap tidak ada zaujun. Ini saja. Iyalah. Berapa? Dapat 1/3. Kenapa 1/3? Dapat 1/6. Sama 1/6. Nah, karena ada nuna ikhwa, ini 1/3. Asal masalah 6. Apa? 1/6-nya 1, 1/3-nya 2, kali 2 bagi. Iyalah. Nah, dalam masalah rot jika tidak ada zaujain, kan tinggal hitung saham. Ya kan? Duanya berapa? 3. Jadi 3. Nah. Udah? Paham ini? Baik. Kemudian jami'ah. Kita lihat dulu. Ini sisanya 3. Asal masalah rot 3 juga. 3 kawa kan begitu ya? Kawa. Jika sisa ini bisa dibagi masalah ini, maka jamiahnya adalah langsung 4. Nah, 4. Pindah ya. Tuh. Udah selesai. Ini kalau sisa bisa dibagi. Kalau kenapa dibagi bang kayak apa? Nah, ini kata apa? Gitu kok. Baik. Ya Allah. Masalah jika tidak bisa dibagi. Seorang meninggal, ahli warisnya dia. Kemudian ada jeda, misalnya kemudian ada khatam. Nah, ini rot kada, kita pastikan dulu rot atau katanya. Ya Allah, ini 1/4, ini 1/6, ini 1/6, sama-sama 12. Rotnya 3, 1/6-nya 2. Oh, rot dah, rot pakai. Nah, ya Allah, ini untuk mengetahui, untuk ngetes. Setelah kita ketahui ini masalah rot,
maka kita membuat dua masalah. Sama tadi. Nah, pertama kita membuat masalah zaujiyah yang asal masalahnya diambil dari penyebut bahagian tidak zaujiyah yang mendapatkan seperempat. Seperempatnya satu, sisanya kita simpan. Jadah seperenam, sama-sama 6. Mulanya 1, 1. Kemudian kita ganti dulu. 3 bagi 2. 2. Ya lah. Jika kada kawa, maka jamiahnya adalah kita lihat 4 kali 2 8, jamiahnya 8. Nah, justru sahamnya Bang, sahamnya untuk sahamnya sisa ini kita jadikan justru saham bagi masalah. Sedangkan asal masalah lot kita jadikan saham masalah zauji. Saya dah 1 kali 2 1 kali 3 1 kali 3 sudah selesai. Nah, ini jika di dalam masalah ini, nah itu bisa dikembangkan enak. Lihat keterangannya, buat perhatikan nomor 3 halaman 32. Jika sisa pengambilan ahad zaujain bisa dibagikan kepada asal masalah rot, maka asal masalah zaujiyah menjadi jami'ah. Misalnya, sudah. Yang keempat, jika sisa pengambilan zaujain tidak bisa dibagikan kepada asal masalah rot, maka lakukanlah kampir ini. 1. Buatlah masalah zaujiyah dan masalah rot dengan ketentuan seperti keterangan lalu. 2. Buatlah jami'ah dengan mengalihkan asal masalah zaujiyah kepada asal masalah rot. Ini kali ini dapat. Ketiga, sisa pengambilan ahad zaujain dijadikan berusaha bagi masalah rot. Pengambilan kita jadikan berusaha. Yang keempat, asal masalah rot dijadikan berusaha bagi masalah zaujiyah. 2 kita jadikan. Kelima, kalikan saham-saham ahli waris kepada jumlah masing-masing, hasilnya diletakkan pada jami'ah.